Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ila dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pertemuan sebelumnya, itu membahas tentang adab etika kalau kita ini mau tidurin. Sudah selesai? Sudah selesai. Baik, kita akan masuk ini adab yang lain. Kita lanjut untuk adab yang belum terbahas di sini. Adab sholat Jumat sudah, adab masuk masjid juga sudah, kemudian adab zikir sudah, adab zikir sudah, adab membaca Al-Quran belum, adab membaca Al-Quran belum. Baik, kita masuk di adab membaca Al-Quran. Paling pertama, kalau kita membahas tentang adab membaca Al-Quran, itu yang terbahas oleh para ulama adalah berwudu. Yang didiskusikan oleh para ulama kalau kita berbicara tentang adab membaca Al-Quran itu
bolehnya itu tidak memegang mushaf atau bahkan memegang mushaf pun juga boleh. Jadi perdebatan di kalangan ulama. Tapi kalau kita bicara tentang etika, maka kita sepakat bahwa berwudu itu adalah etika yang baik kalau kita membaca Al-Quran, memegang mushaf Al-Quran. Pembahasannya cukup panjang. Kalau kita berbicara tentang fikihnya, membaca Al-Quran itu berwudu atau tidak, memegang Al-Quran itu berwudu atau tidak, itu tentu pembicaranya juga cukup panjang. Termasuk nanti akan menyentuh orang haid itu boleh baca Quran atau tidak. Pasti nanti akan muncul ke sana. Orang yang junub itu boleh zikir bacaan Al-Quran atau tidak, pasti akan muncul ke sana. Kita tidak masuk ke sana, karena kita ini bahasnya dalam bahas masalah etika. La yamassu al-Qur'ana illa tahirun. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Walaupun hadis ini pun tidak lepas dari pemahaman-pemahaman yang lain. Kalau bicara tentang fikih, ada pendapat yang ekstrim. Orang junub, orang haid memegang Al-Quran, membaca Al-Quran boleh total, karena memaknai tauhidun itu berbeda. Oke, kita tidak ke sana ya. Kita bicara saja tentang etika. Saya kalau berbicara tentang masalah etika, saya rekomendasikan kalau baca Al-Quran dalam posisi suci, dalam posisi berwudu. Karena dia itu adalah kalamullah. Dia dengan minum, maka dibutuhkan namanya gelas. Dibutuhkan namanya gelas atau apapun itu untuk bisa jenengan minum. Jenengan membaca ayat Al-Quran, jenengan membutuhkan yang namanya mushaf untuk di dunia ini menampung kalamullah. Orang yang hafal Al-Quran pun juga masih membutuhkan namanya mushaf ketika dia menghafalkan Al-Quran. Maka mushaf kertas yang jenengan pegang itu adalah ibaratnya gelas. Ketika jenengan mau minum, ya butuh gelas itu. Itulah etika. Saya merekom kalau kita mau baca Al-Quran, memegang Al-Quran, membaca, berwudulah yang baik. Terlepas dari fikihnya boleh atau tidak boleh. Clear ya? Yang kedua, istiqbalul berarti menghadap ke kiblat. Ini kan juga menjadi pembicaraan. Saya ulang, kita bicara etika, bukan bicara fikih. Kalau bicara tentang fikih, membaca ayat Al-Quran menghadap kemanapun itu boleh-boleh saja, tidak ada wajiban untuk itu. Tapi Rasulullah mengatakan dalam konteksnya, inna likulli syai'in sayyidan wa inna sayyidal majalisi ibalatul iblati. Ya, sesungguhnya segala sesuatu itu ada sayyidnya. Segala sesuatu itu ada sayyidnya, pimpinannya. Dan pimpinan daripada majelis-majelis itu adalah ibalatul iblati, menghadap ke kiblat. Nah, jadi etikanya kalau memang kita mau, kalau kita memang mampu dan tidak ada halangan, maka pas ketika kita membaca Al-Quran, kita menghadap ke kiblat. Loh Pak, saya itu naik sepeda motor Pak. Daripada saya itu naik sepeda motor, delok macet, berundel, murid-murid emosional, mending saya sepeda motoran sambil membaca ayat Al-Quran. Kan itu tidak menghadap ke
besok ambil itu wudu, jenengan duduk menghadap ke kiblat, baca Al-Quran dengan khusyuk. Itu etika. Masa sih jenengan itu nyekel HP, mau coba itu bisa khusyuk. Bener? Iya Pak Kris. Pak nyekel HP, kuwi ini khusyuk. Masya Allah. Nah, maca Al-Quran kok bisa khusyuk? Iya. Maca HP, maca WA itu loh iso tenang, gak terganggu apapun. Dan maca Al-Quran ini loh, masa sih kita tidak punya etika? Padahal itu adalah kalam Allah. Padahal itu adalah ayat-ayat Allah. Ini etika yang kedua, ini penting. Jadi ambil air wudu, kemudian menghadap ke kiblat. Yang ketiga, as-siwaku. Siwak itu artinya gosok gigi, Pak. Tuh, kenapa? Saya gini loh. Jenengan ini ngomong karo wong. Orang yang jenengan ajak bicara itu jenengan hormati, jenengan hargai. Saya yakin jenengan juga jaga sikap. Kadang kelabine yo apik, kadang yo ngomongi yo bener-bener diatur, kadang yo waduh lek gawe semprotan iki cek wangi lambene. Itu sama orang lupa. Saya ini memahami sampai hari ini bahwa kalau kita membaca Al-Quran itu pada dasarnya kita ini kan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul begitu ya? Masa sih kita membaca Al-Quran dipakai saya tahu dari dewi, nggak ada etika, nggak ada apa. Kita ngadep sama Allah, kita membaca kalamnya Allah. Kadang-kadang nunggu ambil penting kerangan, logo dan sebagainya, jangan begitu kan. Kalau kita bisa menghormati HP, kalau kita bisa menghormati orang, kenapa kita tidak bisa menghormati kalam Allah, menghargai, menghormati Al-Quran? Siwak itu gosok gigi, karena yang akan kita sebut, yang akan kita ucap itu adalah firman-Nya Allah, kalam yang suci, bahkan super suci. Ketika kita membaca sesuatu yang super suci, etikanya ayo lambe ini, mulut ini dibersihkan. Setidak-tidaknya kalau kita tidak ada siwak, entah kita berkumur-kumur yang baik. Makanya kan kalau mau sholat itu pas ketika wudhu kan sunnahnya di siwak juga. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Dan andai kata itu tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka itu untuk gosok gigi setiap kali mereka melakukan wudu atau akan melakukan sholat. Karena yang dihadapi Allah. Clear ya Pak? Maka asyiwaku matharatun lil fahmi mardatun lil rabbi. Siwak gosok gigi itu mensucikan mulut, dan siwak itu mendatangkan ridhonya Allah, ridhonya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan mau baca Quran itu gosok gigi kan? Mau baca Quran ini tanda tanya besar. Mau baca Al-Quran setiap hari tanda tanya besar. Saya ingin bicara bahwa lagi orang Islam itu ya juga Quran. Lagi orang Islam tak tahu baca Quran itu jenenge apa Pak?
Sekarang metode-metode untuk supaya bisa baca Al-Quran itu Masya Allah buahnya. Pak, aku izin loh Pak, belajar Al-Quran ke orang itu harus sesuai. Di YouTube itu akeh sekarang. Belajar hafalnya huruf meskipun tidak sampai ke sempurna, kita belajar lewat YouTube, tidak apa-apa kalau memang sementara begitu. Metode berapa menit jadi bisa membaca Al-Quran itu sudah ada. YouTube kita gunakan untuk hal semacam itu. Kalau kita memang malu datang ke masjid belajar, tidak apa-apa lewat YouTube dulu. Nanti ketika sudah mulai bisa baru di tasbih oleh seorang ustaz yang bisa baca Al-Quran dengan baik. Jangan baca, kemudian dia dengarkan, kemudian dibetulkan. Masa sih ada orang Islam tidak pernah baca Al-Quran? Terus yang dibaca apa? Yang dibaca apa? Kalau di keluarga itu ibu saya usia 60 tahun, tak celok nih Arifin mulai prosiji. Betul itu tak panggil sampai 3 kali ganti guru. Umur usia 60 tahun baru kelas 1. Ibu dididik walaupun sampai hari ini pun juga belum maksimal ya, namanya orang tua. Tapi setidaknya sudah bisa dilepas untuk bisa baca Al-Quran sendiri. Dan saya mengamati ibu itu suka baca Al-Quran. Saya belikan Quran sing kewedi, ya, meskipun nggak pakai kacamata, tulisannya kewedi. Itu ya Pak, walaupun bacanya sih geradut-geradut, saya biarkan aja dulu. Yang penting beliau mau baca Al-Quran. Seharusnya kita juga punya gerakan begini. Makanya jenengan nanti kalau punya anak soleh itu bagus, ya. Jadi siwak, gosok gigi, dan siwak ini, gosok gigi ini merupakan jalannya Al-Quran. Kalau Nabi menyebut dengan turukul Qur'ani. Turukul itu adalah jamak daripada thariqun. Turukul Qur'an itu berarti jalan-jalan Al-Quran. Artinya kalau kita membaca Al-Quran, ayo lambe ini diresiki. Sekarang saya tanya jadi, sajane ngono kan lambe awake dhewe kan rusuh ibarat. Allah itu namanya Maha Suci, super suci. Kalamnya Allah juga suci, super suci. Kita ini diizinkan oleh Allah untuk bisa menyebut nama Allah, itu sudah luar biasa, Pak. Kita itu oleh Allah diizinkan mulut kita menyebut Allah, menyebut Bismillah, membaca Al-Quran, apalagi itu sesuatu yang istimewa untuk jenengan. Bagaimana kalau Allah berkehendak mulutnya jenengan ditutup pelak rapat kayak nyebut Allah jelas, apa yang terjadi gitu? Mumpung mulut kita ini masih bisa dibuka, maka kita gunakan mulut kita ini untuk menyebut nama Allah, untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya sebisa kita lah membaca Al-Quran. Apalagi kalau jenengan nanti pas ketika sakaratul maut, lambe di Gusti Allah ditutup pelek, ora iso ngomong la ilaha illallah, nauzubillah min dzalik. Mumpung kita ini masih hidup, belum sakaratul maut, biasakan mulut ini untuk membaca kalam-kalam Allah. Karena begini Bapak, pas ketika sakaratul maut itu
kebiasaan yang jenengan pikirkan itulah nanti yang berpengaruh di sakaratul maut jenengan. Oh, ceritanya banyak gitu tuh Pak. Ada remaja putri yang saya baca itu Ibnu Qayyim, sukanya nyanyi-nyanyi, suka mendengarkan musik-musik. Begitu sakaratul maut, dia ditalqin, yang keluar bukan la ilaha illallah, tapi yang keluar adalah nyanyi-nyanyian, nyanyi dia. Ya, kalau jenengan setengahnya di rumah no, dangdut koplo, watirnya musim itu ya dangdut koplo itu. Kalau jenengan yang jenengan dengarkan itu adalah muratal Al-Quran. Mudah-mudahan muratal Al-Quran itu lain jenengan. Oh, begitu ditalkin sama orang bakal nyanyi, masya Allah. Kalau ada orang itu kebiasaannya senangnya miso, yang di pikiran otaknya miso. Jadi talqin itu sih tentu ya miso. Itu kisah nyata juga di sebuah rumah sakit. Jari ini wongi kiai, jari ini dulu santri. Begitu dia ditalqin yang keluar miso. Loh itu loh Pak. Apalagi yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kebiasaan dia main bisnis, dodol. Yang ada di pikirannya cuma bisnis. Pas ketika dia sakaratul maut ditalqin, maka yang mulut yang keluar itu dia bertanya sama yang talqin, bagaimana langganan saya, bagaimana bisnis saya, mati suruh Fatimah. Ini loh Pak. Biasakan kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan itu nanti jadi perantara kalau kita nanti ketemu dengan Allah sakaratul maut. Ini menjadi wasilah kita, perantara kita untuk bisa membunyikan kalimat tauhid. Termasuk zikir kopi juga, militan juga, mirip. Baca Al-Quran itu bagian daripada zikir. Dulu pernah saya sampaikan. Mulai saiki sing ora tau maca Quran, ayo sinau Al-Quran, belajar Al-Quran, maca Al-Quran. Viral yang di YouTube itu beberapa bulan yang lalu ya. Dia seorang tukang becak sambil nunggu pelanggan daripada nganggur dia bawa Al-Quran, maca Al-Quran sampai kata berkali-kali. Ada kali itu kan kita luar biasa model ini. Sambil ngenteni pelanggan itu dia maca Quran sampai kata. Ada juga yang nunggu dagangan, yang mungkin dagangannya masih sepi lagi lapar, daripada nganggur dia sambil menghafal Al-Quran. Dan jadi ada dodol yang ini lapor. Jadi ada nyambi lepas dodolan itu lepas langganan itu tetap pulang lakukan HP ya, TikTokan, YouTubean, apalah. Cobalah. Masa sih jamaah kita di sini ada yang sama sekali tidak bisa baca Al-Quran? Semuanya bisa baca Al-Quran? Ada yang masih tidak? Ada yang masih belum bisa baca Al-Quran? Belajar, luangkan waktu untuk belajar Al-Quran. Tidak apa-apa, usia 50 tahun, usia 60 tahun, masih Iqra 1, Iqra 2, orang kokoh, tidak ada larangan, tidak ada dosa. Masa isi? Adik sudah apa juz berapa? Juz 25. Adik juz berapa? Iqra berapa? Oh, juz 5. Alhamdulillah. Adik juz berapa? Iqra. Alhamdulillah. Tak apa-apa. Ya, itu diantara wasilah perantara kita. Mudah-mudahan itu jadi husnul khotimah. Mosok saya ulang lagi di pertanyaan pertanyaannya nyelekit tidak masih tersinggung waktu kita dan ngaji masih terlinggung itu berarti masuk.
Mosok sih nggak pernah keluar kalimat kalian dalam membaca Al-Quran dari mulut kita. Terus kalau tidak pernah membaca ayat Al-Quran itu sing diwaca sebagai seorang muslim. Mosok nyanyi begino ya Allah, goblok. Jangan-jangan nanti ditalkin joget-joget. Saya kembangkan sedikit di kitab Qasasun Nabawi. Di situ diceritakan oleh Rasul di akhir zaman nanti Allah itu akan menurunkan 3 azab. Allah menurunkan 3 azab. Ada yang namanya al-masfu, ada namanya al-qadfu. Yang satunya lagi itu ada apa mereka? Ada 3 pokoknya. Ada yang dilempar pakai batu, ada yang dibenamkan ke apa namanya? ke bumi, dan ada yang wajahnya diganti dengan monyet atau babi. Ini azab-azab yang persis nanti yang terjadi pada masa dulu kaum Bani Israel, yang nanti pun akan tertimpakan kepada umat Muhammad SAW di akhir-akhir zaman. Ibu Aisyah itu sampai tanya, ya Rasul, anuhlikuna wa bina salihun. Ya Nabi, apakah kami ini nanti akan dihancurkan, dirusakkan, dibinasakan, sementara di dalam kami ini ada orang-orang yang soleh? Nabi bilang, nah betul. Meskipun di masyarakat itu, meskipun di komunitas itu ada orang-orang yang soleh, tapi orang-orang soleh itu adalah ya setan-setan bisu, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang disebut dalam Al-Quran, wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian itu kepada azab murkanya Allah yang diturunkan tidak hanya kepada orang-orang yang dolim, tapi kepada orang-orang yang tidak dolim. Yang sholat juga kena azab, yang ke masjid juga kena azab, yang hafal Al-Quran juga kena azab. Kenapa? Melihat kemungkaran dan dia tidak melakukan apapun. Jadi setan bisu. Nah, kemungkaran-kemungkaran yang nantinya itu diturunkan oleh Allah berupa hujan batu, dibenamkan ke bumi atau muka, itu diganti dengan babi ataupun kera. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah, ada al-qainatu, ada al-ma'azifu, wa syuribatil khumur. 3. Al-qainatu itu Bapak, ada muncul bidu wanita. Yang bidu wanita ini dia nyanyi-nyanyi, memainkan musik lagu. Dia dengan goyangan-goyangan yang erotis membuka aurat, dan semua yang melihat. Isi lagunya pun juga isi-isi yang tidak benar. Jadi nanti di antara sebabnya azab turun itu karena semakin banyaknya penyanyi-penyanyi wanita yang secara vulgar dia menyanyikan lagu-lagu yang maksiat, secara vulgar dia mentontonkan aurat, secara vulgar dia itu melakukan goyangan-goyangan yang erotis. Itu pengundang azabnya Allah. Bagi jenengan yang suka melihat model itu, berarti jenengan mempercepat azabnya Allah. Ayo, sapa sing senengane delok dangdut kuwi. Ayo, di YouTube delok
cepat adabnya Allah. Nauzubillah min dzalik. Pak, saya manusia punya naluri dulu menunggu itu Pak. Jenengan punya istri kok. Jenengan punya istri lah, ngapain dulu seperti itu bukan istri jenengan. Wadul basar. Kata Nabi, kalau jenengan heran terhadap kecantikan seorang wanita, segera pulang datangi istrimu supaya tidak macam-macam. Dan saran saya, daripada ngrungokne koplo-koplo itu dangdut-dangdut koplo kuwi mending kali mendengarkan murotal Al-Qur'an. Jadi tidak apa-apa pas mendengarkan sholawat boleh tak semoga sholawat yang sahih daripada ngrungokne lagu-lagu sida fitnah. Pak, kalau lagunya itu isinya dakwah, kalau umpamanya yang membawakan itu laki-laki dan tidak ada goyangan erotis dan tidak ada maksiat sama sekali di lagu itu, nah di sini Muhammadiyah dan NU sama pendapatnya, ubah. Tapi masih lebih afdal ayat-ayat Al-Quran daripada musik seperti itu. Pak, aku senang ngrungokne lama. Aku ngrungokne lagu Sebujuk Bangkai. Monggo, itu bagus. Itu kan ngilingo mati. Pak, saya senang ngrungokne lama. Ngrungokne lagu judulnya Keramat untuk mengingatkan ibu saya supaya taat sama ibu. Ubah. Itu. Jadi itu hukum seputar baik. Jadi etika yang nomor berapa tadi? 3. Kalau untuk mau baca Al-Quran gosok gigi. Ada yang didiskusikan? Monggo silakan. Sebelum saya lanjut ke sedang membaca Al-Quran input kedua, saya itu kan jam 4:30 sudah kegiatan sudah habis membacakan sampai batas waktunya ada apa? apa itu Pak? Membaca Al-Quran jam 5 itu batas waktunya sampai ada maghrib apa diberhentikan? Oh, jadi yang pertama jenengan soal apa namanya baca Quran, mari ngono jenengan itu ngentut. Apa tujuan? Ya kalau etika yang di nomor 1 tadi, saya lebih cenderung merekom untuk jenengan itu tadi, untuk menghargai, menghormati kalam Allah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Pas ketika membaca Al-Quran kok terdengar azan, etikanya jenengan ikuti sunnahnya Nabi. Jenengan berhenti sejenak, habiskan dalam posisi wakaf yang benar, dan kemudian jenengan dengarkan azan dan jawab azan itu. Pak, setelah itu ke masjid, ya sudah, ya, kita tutup dan kemudian kita mendahulukan pergi ke masjid untuk sholat maghrib. Itu Pak, ya. Antara sholat 5 waktu jamaah di masjid dengan membaca Al-Quran itu kewajibannya lebih tinggi sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Oke, satu hari berapa ayat yang kita baca, berapa hari kita mengatakan Al-Quran itu sudah penting. Baik, ada yang lain? Oke. Dalam etika yang membaca atau memegang kan itu berbeda. Memegang atau membaca, dua-duanya. Kita memegang mushaf. Etika pertama di sini ini adalah dengan berwudu. Kalau kita bicara tentang etika, kalau bicara tentang fikih, tadi sudah saya sampaikan sedikit bagian daripada fikih antara ulama yang membolehkan dan ulama yang tidak membolehkan. Saya hanya merekom lebih baik berwudu kecuali ketika ada uzur darurat yang memang betul-betul tidak memungkinkan. Pas ketika ada
Saya merekomnya itu dari sisi zat atau kalam sucinya, bukan masalah mushaf atau bukan mushafnya, tapi yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang super suci. Sebagai etika masasi kita itu tadi sudah saya lambangkan. Kita mau ngomong sama orang yang kita hargai itu lambingnya dia kita bersihkan. Masasi kita membaca sesuatu entah itu dari HP atau apa, masasi mulut kita tidak kita bersihkan, masa hati kita tidak kita bersihkan seperti itu. Ya walaupun saya ulang lagi, secara fikih ada ulama yang membolehkan baca Al-Quran lewat HP itu tidak perlu berwudu. Jangankan lewat HP, pegang mushaf yang model begini aja ada yang memberikan tidak perlu berwudu. Saya sebenarnya lebih cenderung pada jumhur ulama bahwa memakan mushaf tanpa wudu itu tidak boleh. Untuk apa? Untuk menghargai kaum Allah, menghargai ayat-ayat suci Al-Quran. Dan dengan memegang Injil itu tidak boleh. Itu nih Pak. Pak Nawir. Waktu kita tadarus itu apa diharuskan menghadap itu? Baik. Secara fikih kita menghadap kiblat itu boleh. Secara fikih. Secara adab itu tidak harus secara adab ampunnya menghadap kiblat. Ketika kita bertadarus, sekarang muncul sebelum saya jawab, tadarus itu gimana? Tadarus itu kayak apa sesuai dengan sunnahnya Nabi? Tadarus pada masa Nabi ketika didatangi oleh malaikat Jibril setiap malam, tadarusnya Nabi itu ada taklimnya. Makanya memakai darosa yudarisu. Jadi wa yudarisuhu Al-Quran dalam riwayat. Kata-kata darosa yudarisu itu kan berarti mengajarkan. Menjadi tadarosa ya tadarosu tadarusan. Tadarus itu secara linguistik kebahasaan saling mengajarkan, sama-sama belajar. Seharusnya tadarus yang benar tidak hanya duduk berkeliling, sing siji maca, sing situ mangan-mangan. Yang terjadi selama ini, wong limo jebret, wong siji maca jebret, marang sing papat iku gak nyemak, tapi ngemul mangan pangan. Itu namanya bukan tadarus. Begini ya Pak. Yang namanya tadarus itu ana sing maca, ana sing nyemak, ana sing benerno. Oke lah kalau kamu ada yang makan-makan di luar, harus ada yang nyemak, itu ada yang membetulkan. Nah, kalau model macam ini tidak wajib hukumnya untuk menghadap ke. Nah, makanya seharusnya tadarus pada bulan Ramadan itu orang yang melakukan tadarus di bulan Ramadan keluar dari bulan Ramadan bacaan Al-Qur'annya semakin baik. Selama ini tadarus di bulan Ramadan hanya sekedar seremonial. Kemarin bulan Ramadan belas gak masuk Quran. Di bulan Ramadan bisa kata berulang-ulang. Begitu di luar Ramadan belas masuk Quran yang tak tahu. Nah, itu ya Mas Nadir ya. Jadi kan setiap hari tadarus. Ya, Setiap hari tadarus. Alhamdulillah. Satu hari berapa juz? 1 hari 2 kadang 3 ayat. 3 ayat. Ya, tiap maghrib. Ada yang lain? Cukup? Kurang berapa menit ada? Kurang 5 menit ya. Baik, saya kira cukup. Jadi mukadimah tentang model kita baca Al-Quran. Ayo kita ini biasakan membaca ayat
tiap hari. Iso di 10 ayat ya 10 ayat itu. Iso di 5 ayat ya wis 5 ayat itu. Tapi kontinu setiap hari. Jangan sampai satu hari dalam katakan klop baru sapulan gak baca Quran belas. Itu ora benar. Gak betul. Target kita bukan hanya sekedar kata, tapi target kita itu memang beribadah kepada Allah, untuk berdialog, membaca kalam sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang Islam kok tidak tahu baca Quran, itu jenenge orang benar. Itu jenenge orang ada rumahnya orang Islam kok gak tahu digawe maca Quran, itu pasti rumahnya pun juga gak tenang. Makanya Rasul menyebut nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Berilah cahaya rumah kalian, terangi rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Itu saya kira. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau HP itu tidak dinyalakan tidak masalah. Ketika jadinya ke kamar mandi, HP itu dimatikan karena di dalamnya ada Quran. Ketika HP itu dalam posisi tidak dibuka mushaf Al-Qurannya, tidak masalah. Ya. Jadi pokoknya jadinya taruh di saku begini. Tapi posisinya HP ini kan ayat Al-Qurannya tidak ada yang buka. Aplikasinya yang lain, tidak masalah, tidak apa-apa. Maka jangan tidak perlu membuat ringtone dari ayat Al-Quran. Nada deringnya kalau dari ayat Al-Quran, Pak, susah nanti Pak. Pas ketika jangan ada di WC baru dibel orang nanti dia keluar ayat-ayat Al-Quran. Nah itu juga kan. Pokoknya aplikasinya dibuka, ditutup, apalagi kalau kamar mandi dimatikan. Cukup, sudah bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.